Model penataan tampilan di dalam forum di Google Classroom ini, jika kita lihat, ini sifatnya adalah secara umum ya. Artinya begini, seluruh pengaturan untuk forum diskusi ini bisa diatur di setting di sini ya. Di bagian forum ya, di bagian forum. Nah, masalahnya ya, ada beberapa kasus ya. Terkadang kita mengalami sebuah kasus di mana kita ingin pengaturan diskusi ini yang sifatnya unik ya. Jadi setiap diskusi pengaturannya tidak sama. Jika diskusi itu kita letakkan di bagian forum ya di sini, maka pengaturannya akan menjadi seragam ya, akan menjadi seragam mengikuti pengaturan dari setelan di Google Classroom. Nah, ini juga menanggapi pertanyaan beberapa rekan-rekan sebelumnya ya, bagaimana cara mengatur diskusi yang sifatnya spesifik ya, untuk satu diskusi saja, misalkan membatasi batasan waktu untuk satu topik diskusi saja. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu ya, diskusi yang sifatnya lebih spesifik, kita bisa buat sebuah tugas yang sifatnya adalah pertanyaan. Nah, kemudian dari sini kita bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya nanti meminta peserta memasukkan opini. Misal ya, pembelajaran daring tidak mengurangi kualitas dilakukan baik dan benar. Apakah Anda setuju? Nah, kemudian di sini kita berikan petunjuknya, berikan opini Anda selambat-lambatnya 18 November 2021 pukul 20.00 WIB. Oke, sementara kita tidak masukkan lampiran, kemudian yang penting adalah di sini ya, kita masukkan tenggat waktu untuk diskusi di sini ya. Misal 18 Desember pukul 20. Oke. Kemudian di sini kita bisa mengatur ya, apakah siswa itu bisa membalas atau mengkomentari dari jawaban siswa lainnya atau tidak. Ya, jika kita ingin sebuah diskusi antar siswa dengan siswa, maka pilihan ini bisa kita aktifkan. Tetapi bila kita hanya ingin mendapatkan jawaban dari peserta saja ya, tanpa ada peserta lain yang bisa mengomentari peserta lainnya, maka pilihan ini bisa kita nonaktifkan ya. Oke, sementara ini kita set bahwa siswa bisa mengomentari jawaban dari siswa lain ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengedit jawabannya. Jika diperlukan seperti itu, maka ini bisa kita aktifkan ya. Kemudian kita klik tanyakan. Oke, secara otomatis di sini akan muncul satu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang nantinya bisa diakses oleh siswa. Sekarang kita akan lihat dari sisi siswa akan seperti apa. Kita akan lihat tugas kelas. Oke. Nah, muncul satu pertanyaan baru seperti ini ya. Kita akan klik lihat pertanyaan. Oke. Pembelajaran ini tidak mengurangi kualitas. Apakah Anda setuju? Nah, kemudian ini keterangannya. Oke. Saya setuju karena bla 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 bla. Kemudian kita klik serahkan, maka dengan klik serahkan peserta akan dianggap
selesai memberikan opini atau selesai mengerjakan tugas yang berupa pertanyaan tadi ya. Nah, dari sini kita akan kembali lagi ke sisi pengajar ya, kita akan cek. Nah, karena tadi sudah ada satu peserta yang mengirimkan jawaban, maka di sini akan muncul indikator ya, 1 diserahkan, 0 diberikan. Ini artinya yang belum mengerjakan. Kebetulan peserta di dalam kelas saya ini hanya 1 saja, sehingga muncul seperti ini. Jika peserta lebih dari 1, katakan misalkan 10 atau 20 ya, maka di sini akan muncul angka berapa yang belum mengerjakan. Yang belum mengerjakan itu adalah masuk di ini, diberikan ya. Yang sudah mengerjakan masuk di kolom yang diserahkan. Kita akan lihat ya jawaban dari peserta tadi. Nah, maka di sini akan muncul bahwa ada satu peserta dengan nama Ahmad Zaini ya. Dia sudah mengirimkan jawaban ya dengan detail seperti ini. Nah, sebagai pengajar kita bisa memberikan jawabannya, feedback ya, misalkan oke, opini diterima. Nah, sudah masuk, dan peserta pun juga bisa melihat replay ya, atau ini feedback ya, feedback dari pengajar. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke, dari sini dengan demikian ya kita bisa mengatur ini diskusi yang sifatnya spesifik ya. Jadi kita tinggal masukkan pemantik diskusi di tugas pertanyaan ya, kemudian kita berikan tenggat waktu ya. Kita berikan tenggat waktu. Oke, kita edit ya di sini. Jadi kita cukup berikan pemantik diskusi, kemudian berikan tenggat waktu sampai tanggal dan jam berapa. Maka secara otomatis untuk satu pertanyaan ini akan dibatasi jawabannya ya, atau untuk satu topik diskusi ini akan dibatasi jawabannya. Oke, selamat mencoba.